Halo adik semua, selamat datang di pembelajaran kita pada hari ini. Di sini, Bapak akan mengajarkan pelajaran IPS, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, serta pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak tetap menghimbau kepada adik-adik semua untuk tetap menjaga kesehatan serta kebersihannya di rumah. Oke, kita masuk ke dalam topik kita yang pertama, yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. Oke, sebelumnya anak-anak di sini harus mengetahui apa itu AFTA. AFTA yaitu singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yakni wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Jadi, pengertian dari Free Trade Area yaitu kawasan bebas perdagangan. Pembentukan AFTA dilakukan di Singapura pada tahun 1992, yaitu pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat sedang berlangsung. Tujuan pembentukan AFTA adalah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA dibentuk dengan harapan agar perekonomian di negara-negara ASEAN memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik dalam waktu 9 tahun, yakni dari tahun 1993 hingga 2002. Dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan cara menghapus biaya-biaya masuk sebesar 0 hingga 5% bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, AFTA juga untuk menciptakan pasar regional untuk lebih dari 500 juta penduduknya. Jadi dari sini, anak-anak sudah mengetahui apa itu arti dari AFTA. Oke, kita lanjut. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lainnya tanpa dibebani pajak, begitupun sebaliknya. Nah, di situ dia tadi, Free Trade Area, kawasan bebas perdagangan. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Oke, kita masuk ke topik kita yang kedua, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Oke. Di sini kita memiliki dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, dan yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Arti dari kata konversi di sini yaitu dirubah. Oke. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Oke, mari kita bahas beberapa alasan tersebut. Oke, yang pertama,
pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar, lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang terbaik. Dan yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang, di mana anak-anak petani tidak lagi diwarisi oleh lahan pertanian, melainkan diganti dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Oke, kita lanjut. Berbagai masalah yang akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, yaitu yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air, maupun udara. Dan yang ketiga, konversi lahan itu menular, yakni dapat mengancam ketersediaan lahan pertanian. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak, yakni sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya, selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Oke, berikut dampak negatifnya. Itu yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Oke anak-anak semua, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap anak-anak memahami pembelajaran kita saat ini dan tetap mengembangkan pelajaran kita hari ini supaya wawasan anak-anak semua semakin bertambah. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.